Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ridwan, dosen pengampu mata kuliah Artificial Intelligence. Perkenalkan, nama saya Zahra Fauzia Nurman dengan NPM 241063105014, program studi pendidikan matematika. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan poster hasil penelitian saya dengan topik analisis klaster tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia tahun 2024 menggunakan K-means clustering. Nah, kita mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Data BPS tahun 2024 menunjukkan adanya variasi yang signifikan pada tingkat kegemaran membaca di tiap provinsi. Nah, untuk mempermudah analisis data yang sangat kompleks ini, saya menggunakan metode K-means clustering untuk mengelompokkan provinsinya. Tujuan penelitian saya itu ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi kelompok provinsi berdasarkan tingkat literasi. Kedua, menentukan klaster optimum menggunakan metode statistik. Ketiga, mendapatkan gambaran pola minat baca masyarakat Indonesia. Nah, metode penelitian saya ini adalah kuantitatif deskriptif dengan teknik unsupervised machine learning, yaitu K-means. Nah, variabel yang digunakan itu berskala rasio, tingkat kegemaran membaca, dan juga unsur penyusun minat baca. Pada poster, di metode penelitian, saya mencantumkan 4 rumus penting pada K-means. Nah, rumus penting yang pertama itu jarak Euclidean, yang dimana ini adalah rumus dasar untuk mengukur kedekatan antara titik data atau provinsi dengan pusat klaster atau sentroid. Nah, K-means itu menggunakan rumus ini untuk menentukan klaster mana yang paling cocok untuk setiap provinsi. Nah, rumus yang kedua yaitu adalah perhitungan sentroid. Nah, rumus ini digunakan untuk memperbarui atau menghitung rata-rata pusat klaster baru setelah setiap literasi K-means. Nah, ini yang membuat klaster itu bergerak hingga stabil. Nah, lalu yang ketiga yaitu adalah WSS atau Within Cluster Sum of Squares. Nah, di sini bahwa yang kita benar-benar cari itu dalam elbow method atau grafik yang pertama, itu tuh WSS tuh mengukur kepadatan cluster, yaitu seberapa dekat titik-titik data berada di dalam cluster yang sama. Nah, tujuan elbow method ini tuh adalah mencari titik K, yang dimana penurunan WSS tidak lagi signifikan. Abis itu, ada rumus penting yang terakhir adalah silhouette coefficient, yaitu adalah nilai plot di silhouette plot yang graf 2 dan plotnya itu sama dengan 3. Rumus ini digunakan untuk mengevaluasi kualitas hasil klasterisasi secara keseluruhan. Nah, nilai silhouette yang mendekati +1 itu menggunakan klaster yang sangat baik, seperti itu. Nah, sekarang mari kita mendemonstrasikan langkah-langkah pengolahan data dengan menggunakan RStudio. Let's go! Nah, langkah yang pertama itu adalah persiapan data. Jadi kita load dulu data BPS dan library yang diperlukan, kayak library XL, library DataLYR, library cluster, library ggplot2, dan juga library fakta ekstra. Nah, penting digarisbawahi juga bahwa K-means clustering ini tuh hanya bekerja dengan data numerik atau kuantitatif. Hal ini tuh disebabkan karena algoritma K-means itu mengukur kedekatan antar titik data menggunakan jarak Euclidean dan menghitung pusat cluster atau centroid melalui rata-rata aritmatika. Yang kesemuanya itu adalah operasi matematika khusus data numerik saja. Oleh karena itu, di RStudio, kita itu harus memastikan dulu data yang kita pilih adalah kolom numerik saja atau dfnum dan menghilangkan missing value nr.omit. Nah, jadi kalian perlu ngecek lagi itu tuh data numerik atau data kategori. Nah, kalau yang sekarang ini yang saya lagi gunakan adalah data numerik. Jadi, kita bisa menggunakan K-means clustering ini. Nah, langkah yang kedua adalah menentukan jumlah klaster optimal, yaitu nilai K. Dari hasil elbow method dan silhouette method, didapatkan klaster optimum pada K sama dengan 3. Kita evaluasi model dengan silhouette plot untuk K sama dengan 3 dulu, karena mayoritas barnya atau provinsi berada di atas garis rata-rata. Ini tuh menegaskan bahwa ketiga klaster itu terpisah dengan baik dan model kita itu valid. Setelah langkah pertama dan langkah kedua selesai, kita fokus ke script di RStudio ini. Nah, buat kalian yang ingin mengikuti script ini untuk K-means clustering, boleh banget kalian tinggal copy-paste aja dari script yang saya punya ini, yang ada di layar. Nah, tapi kalau misalkan kalian ingin mengikuti K-means clustering tapi memiliki data sendiri, boleh banget kalian tinggal copy-paste aja tapi ganti dengan data yang kalian punya. Nah, dengan catatan data itu tuh harus data numerik ya. Nah, setelah kalian tinggal
lihat script ini, lalu kalian udah copy paste, lalu tinggal kita pencet run. Nah, setelah di cluster ini akhirnya kita memiliki visualisasi hasilnya. Nah, untuk membaca dan menginterpretasikan hasil cluster ini tuh kita fokus pada nilai centroidnya. Nah, kita bandingkan rata-rata variabel antar kelompok untuk menentukan karakteristik unik mereka. Nah, klasterisasi ini tuh menunjukkan 3 profil provinsi. Yang pertama, ada cluster 3, yaitu tinggi. Ini itu adalah kelompok ideal. Centroid mereka tuh tertinggi, menandakan bahwa provinsi-provinsi dengan ekosistem literasi yang matang, di mana indeks membaca tuh didukung oleh ketersediaan akses dan aktivitas membaca yang kuat. Nah, kita lanjut ke klaster yang kedua, yaitu sedang. Nah, kelompok ini tuh berada di ambang atas. Mereka itu membutuhkan peningkatan bertarget untuk mendukung minat baca agar bisa naik ke klaster tinggi. Nah, yang ketiga itu adalah klaster 1 atau rendah. Ini adalah kelompok yang paling kritis dengan centroid rendah di semua variabel. Nah, provinsi di sini tuh tidak hanya memiliki minat baca rendah, tapi juga kurangnya infrastruktur dasar. Dengan pemahaman ini, kita bisa langsung beralih ke kesimpulan dan implikasi kebijakan yang spesifik. Nah, untuk sebagai kesimpulan dan implikasi, hasil analisis kami ini mengelompokkan provinsi di Indonesia itu menjadi 3 klaster signifikan. Nah, implikasinya itu, intervensi kebijakan literasi harus spesifik dan juga terfokus. Nah, prioritas itu harus diberikan pada klaster rendah untuk meningkatkan fasilitas baca dan program minat baca agar alokasi sumber daya itu lebih tepat sasaran. Demikian presentasi poster dan tutorial Kamin Clustering dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Zara Fauzia Ahmad. Sekian.